Perkenalkan nama saya Fatma Kusuma Dewi dengan NPM 250 130 10 177. Di sini saya akan mempresentasikan analisis transaksi dengan subbab using accounts to record transactions. Nah, atau bisa kita artikan menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Akun itu apa sih teman-teman? Akun adalah catatan terpisah dalam akuntansi yang digunakan untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan pada setiap elemen akuntansi yang meliputi elemen aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Nah, dalam paling sederhananya untuk pencatatan akun sendiri itu memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu judul. Judul merupakan nama akun yang tercatat dalam elemen. Lalu yang kedua, ruang untuk mencatat peningkatan jumlah akun dan ruang untuk mencatat berkurangnya jumlah akun. Nah, akun sendiri itu apa sih? Sebelum masuk ke slide berikutnya, akun adalah unsur daripada elemen. Seperti contohnya aset. Elemen aset itu memiliki akun, yaitu akun kas, piutang usaha, perlengkapan, dan lain sebagainya. Nah, masuk ke slide berikutnya. Ini ada contoh akun format T, yang dimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa ada bagian sederhana, setidaknya ada judul di atas, yaitu judul akun ya, seperti contoh akun kas, akun piutang usaha ditaruh di atas tengah. Lalu untuk di bagian sebelah kanan dan kiri, untuk meletakkan saldo debit dan sebelah kanan untuk meletakkan saldo kredit. Dan akun format T ini apa sih? Akun T adalah cara sederhana untuk menggambarkan pengaruh transaksi terhadap akun dan laporan keuangan. Karena alasan ini, akun T sering digunakan dalam bisnis untuk menjelaskan transaksi. Dan ini tuh pencatatan akun paling sederhana sebelum nanti masuk di beberapa kolom ya. Jadi ini merupakan format sederhana dari pencatatan akun. Lalu berikutnya ada contoh transaksi Net Solutions bulan November. Kita fokus pada elemen aset di tepatnya akun kas. Untuk poin A sendiri, dia ada penambahan saldo kas sebesar 25.000 karena masuknya modal dari pemilik. Lalu di poin B ada berkurangnya saldo sebesar 20.000 karena pembelian aset berupa tanah. Jadi, untuk setiap penambahan ini, seperti poin A dan poin D, itu akan masuk pada saldo debit. Dan untuk pengurangan saldo pada akun kas seperti pada poin B, poin E, poin F, dan poin H ini akan masuk pada saldo kredit ya teman-teman, pada pengurangan akun kredit di akun kas. Begitu. Lalu selanjutnya, ini sebagai contoh akun format T. Untuk penulisan akun format T ini harus sesuai urutannya ya teman-teman, harus sesuai dengan aturan juga. Seperti contoh ada abjad A, D, B, E, F, H ini mewakili tanggal daripada transaksi tersebut. Lalu untuk debitnya diletakkan di sebelah kiri dan kredit diletakkan di sebelah kanan. Yang di bagian paling atas tengah ini sesuai syarat tadi yaitu judul akun. Nah, nanti akan ketemu balance sekitar 5.900. Nah, ini nanti akan masuk pada neraca. Setelah digolongkan seperti ini, nanti masuknya ke debit ya teman-teman. Jadi saldo debit sudah diketahui lebih besar daripada saldo kredit. Nah, dari neraca ini juga sebelumnya akan dimasukkan ke buku besar. Oke, lanjut. Bagian akun sendiri diwadahi oleh beberapa elemen. Yang pertama yaitu aset atau harta, lalu liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas
pemilik, lalu revenue atau pendapatan, dan yang selanjutnya yaitu expense atau beban. Nah, aset atau harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan dan diharapkan memberi manfaat di masa depan. Contoh akunnya seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, dan lain sebagainya. Lalu untuk liabilitas atau kewajiban merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar utang atau memberikan jasa di masa depan. Contoh akunnya seperti utang usaha, utang bank, dan lain sebagainya. Lalu ada ekuitas pemilik atau owner's equity, yaitu hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Contoh akunnya yaitu modal pemilik, prefer. Lalu untuk selanjutnya ada pendapatan atau revenue, yaitu hasil yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utama, biasanya berupa penjualan barang atau jasa. Untuk contoh akunnya seperti pendapatan jasa, penjualan. Lalu untuk berikutnya ada expense atau beban. Nah, expense atau beban ini pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Sebagai contoh ada beban gaji, beban utilitas, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh buku besar ya teman-teman. Ini bisa setelah di format akun T nanti akan dibagi beberapa kolom, nanti jadi buku besar seperti ini. Ini saya ambil contoh untuk kas dari PT Jurnal Teknologi Jaya. Nah, ini kan untuk saldonya lebih besar di debit ya teman-teman. Jadi dia masuknya ada di saldo debit. Seperti yang tadi penggolongannya juga saldo debit lebih besar, nanti dia akan masuk ke dalam saldo debit. Seperti itu. Berikutnya ada contoh ilustrasi bagan akun. Nah, bagan akun merupakan daftar sistematis semua akun yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk mengelompokkan akun sesuai dengan kategori supaya pencatatan rapi dan laporan keuangan mudah disusun. Lalu biasanya tuh untuk bagan akun sendiri ini dibagi menjadi dua kelompok besar seperti akun neraca atau balance sheet account, lalu akun laporan laba rugi atau income statement account. Nah, seperti contoh ada aset, lalu ada liabilitas, lalu ada ekuitas pemilik, ada pendapatan, ada beban. Nah, ini sebagai contoh. Lalu untuk setiap akun biasanya diberi nomor kode sesuai dengan kelompoknya, seperti 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang nomor 1 sendiri mewakili aset, nomor 2 mewakili liabilitas atau kewajiban, nomor 3 mewakili ekuitas pemilik, nomor 4 mewakili pendapatan, dan nomor 5 mewakili beban. Lalu dengan bagian akun ini, pencatatan transaksi akan lebih terstruktur dan pastinya konsisten dan mudah untuk dianalisis. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Naila Himatul Haq dengan NPM 2501 3010 179. Di sini saya menjelaskan bab 2 subbab Double Entry Accounting System. Double Entry Accounting System adalah sistem pembukuan yang digunakan oleh semua bisnis pencatatan transaksi menggunakan akun debit dan kredit yang memiliki dua ketentuan, yaitu semua transaksi bisnis harus dicatat setidaknya dalam dua akun minimal. Yang kedua, total debit yang dicatat untuk setiap transaksi harus sama dengan total kredit yang akan dicatat juga. Double Entry Accounting System juga memiliki ketentuan yang spesifik untuk mencatat transaksi dalam setiap akun. Ketentuan tersebut bisa dikategorikan jadi 4. Yang pertama bisa dilihat di akun neraca, kedua akun laporan laba rugi, ketiga di penarikan pemilik, dan keempat di saldo normal. Aturan debit dan kredit untuk akun neraca ada 3, yaitu yang pertama aset, yang dimana jika aset bertambah, transaksi tersebut akan dimasukkan di debit. Dan sebaliknya, untuk liabilitas dan ekuitas, jika ada penambahan di akun tersebut, akan dimasukkan di kredit.
Tapi kalau ada penurunan di akun tersebut akan dimasukkan di debit. Yang kedua ada akun laporan laba rugi, aturan debit dan kredit untuk mencatat penarikan milik didasarkan pada pengaruh penaikan milik terhadap ekuitasnya. Jika ada penambahan di akun pendapatan, transaksi tersebut akan dimasukkan di kredit dan sebaliknya. Dan eh, jika ada penambahan di akun biaya, eh, transaksi tersebut akan dimasukkan di debit dan sebaliknya. Yang ketiga, penarikan pemilik atau withdrawals. Aturan ini juga didasarkan ekuitas pemilik. Jadi kalau misalnya pemilik mengambil uang, jika pemilik mengambil uang dari kapitalnya, transaksi tersebut akan dimasukkan di debit. Dan kalau misalnya pemilik menaruh uang di perusahaan, transaksi tersebut akan dimasukkan di kredit. Dan yang terakhir, saldo normal. Saldo normal adalah jenis saldo yang umumnya dimiliki oleh suatu akun berdasarkan bagaimana akun tersebut bertambah. Kayak misalnya, kas yang termasuk di akun aset biasanya sering bertambah karena pemasukan uang dari pendapatan, tapi juga bisa berkurang karena biaya atau kepentingan kepentingan yang lain. Tapi saldo terakhir akun aset umumnya tetap akan di debit karena kenaikan dari pendapatan atau apapun akan lebih besar dari pengurangannya. Jadi aset umumnya akan berakhir di debit. Setiap akun akan memiliki saldo-saldo berbeda seperti liabilitas yang saldo akhirnya akan berujung di kredit, dan juga ada equity sama laporan laba rugi. Mereka akan dikredit, sedangkan aset penarikan pemilik dan akun biaya akan berada di debit. Gitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Danis Siva Rizky dengan NPM 250130102002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang chapter 1, Introduction to Accounting and Business, subbab Journalizing and Posting to Accounts, atau penjurnalan dan pembukuan. Di sini kita akan membahas tentang persamaan akuntansi, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca. Pembahasan pertama ialah persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan rumus dasar akuntansi yang digunakan dalam pembukuan keuangan suatu perusahaan. Konsep ini menyatakan bahwa nilai aset harus sama dengan penjumlahan kewajiban atau utang dengan ekuitas. Persamaannya ialah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nilai daripada akun-akun ini dapat dipengaruhi secara langsung oleh jenis-jenis transaksi yang terjadi. Akun persamaan. Terdapat 3 akun pada persamaan dasar akuntansi, yakni yang pertama ialah aset. Aset dapat dibagi menjadi aset lancar yang dapat dengan mudah dicairkan, seperti kas, piutang, perlengkapan, dan persediaan. Aset lainnya ialah aset tetap yang cukup susah untuk dicairkan, seperti peralatan, gedung, dan kendaraan. Akun kedua ialah akun utang. Utang dapat dibagi menjadi 2, yakni utang jangka pendek, seperti utang gaji dan utang usaha, serta utang jangka panjang, seperti utang hipotek dan utang bank. Akun ketiga ialah akun ekuitas, yang merupakan hak kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan. Ekuitas terdiri dari akun pendapatan, beban, prive, serta modal. Contoh-contoh transaksi. Transaksi pertama. Chris menyetorkan uang sebesar $25.000 sebagai modal awal atas nama perusahaan Net Solution. Akun yang terpengaruhi ialah akun kas bertambah, akun modal bertambah. Transaksi kedua. Net Solution membayar $20.000 untuk membeli tanah perusahaan. Akun yang terpengaruhi ialah kas berkurang dan tanah bertambah. Transaksi ketiga ialah Net Solution membeli persediaan sebesar $1.350 yang dibayar bulan depan. Akun yang terpengaruhi ialah
akun persediaan bertambah, dan utang bertambah. Berikut ialah persamaan dasar akuntansinya. Laporan laba rugi. Laporan ini berisikan laporan mengenai pendapatan dan beban-beban yang dikeluarkan selama periode tertentu, yang kemudian akan memutuskan apakah perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian secara bersih. Persamaannya ialah laba atau rugi bersih sama dengan total pendapatan dikurangi total beban-beban. Berikut ialah contoh-contoh dari laporan laba rugi. Yang ketiga ialah laporan perubahan modal. Sesuai namanya, laporan ini berisikan beberapa akun yang nantinya akan menghasilkan modal akhir sebuah perusahaan. Jika persamaan laporan perubahan modal jika profit ialah modal akhir sama dengan modal awal plus laba bersih dikurangi price. Apabila merugi, maka modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi bersih dikurangi price. Jika ada modal tambahan, maka jumlahkan kedua operasi dengan modal tambahan. Terakhir ialah neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu. Laporan ini terdiri dari dua bagian utama, yakni aktiva dan pasiva. Aktiva mencakup semua aset yang dimiliki perusahaan, sedangkan pasiva mencakup semua kewajiban dan modal akhir perusahaan yang telah dipaparkan pada laporan perubahan modal. Aktiva dan pasiva pada neraca harus bernilai sama. Berikut ialah contoh neraca. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailul Iza Wulan Ramadhani dengan NPM 25013010196. Di sini saya akan menjelaskan subbab trial balance atau biasa yang disebut dengan neraca saldo. Nah, dalam akuntansi, kesalahan bisa saja terjadi saat mencatat debit dan kredit dari jurnal ke buku besar. Untuk mendeteksi kesalahan tersebut, kita menggunakan neraca saldo akuntansi dengan sistem antri ganda yang mengharuskan jumlah debit selalu sama dengan kredit atau yang biasa kita sebut dengan balance. Dan neraca saldo berfungsi untuk memverifikasi kesetaraan ini. Langkah penyusunan neraca saldo meliputi satu, yaitu biasanya mencantumkan nama perusahaan, judul perusahaan, dan juga nama saldo dan juga tanggalnya. Untuk yang kedua, membuat daftar akun dari buku besar, lalu memasukkan saldo debit atau kredit ke kolom yang sesuai. Ketiga, menjumlahkan kolom debit dan kredit. Yang keempat, yaitu memverifikasi bahwa total debit harus sama dengan total kredit, atau yang biasa kita sebut dengan balance antara kredit dan juga debitnya. Nah, sebagai contoh, neraca saldo untuk perusahaan Solusi Bersih per 31 Desember 2018 disusun dengan mengambil saldo dari akun buku besar. Setiap saldo ditentukan dari catatan terakhir di akun tersebut. Neraca saldo yang disajikan tersebut neraca saldo yang belum disesuaikan. Untuk membedakannya dari jenis neraca saldo yang lain, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, kesalahan yang mempengaruhi neraca saldo yaitu selisihnya jika 10 atau 100 atau 1000. Biasanya ada kesalahan pada penjumlahan. Nah, jika selisih antara debit dan kredit itu habis dibagi 2, berarti saldo debit atau kreditnya mungkin ada yang tertukar. Nah, jika selisih antara saldo debit dan juga saldo kredit itu habis dibagi 9, biasanya ada salah salin. Misalnya hasilnya 452 didus 524 seperti itu. Nah, atau juga jika selisihnya tidak sama dengan bisa dibagi 2 atau 9, berarti saldo akunnya ada yang terlewat. Nah, jika belum ketemu, kita harus telusuri kembali mulai jurnal yang terakhir. Debit tidak sama dengan kredit, berarti ada kesalahan. Neraca saldo hanya membuktikan jumlah debit dan juga kreditnya itu harus sama atau balance, bukan jaminan akurasi penuh. Nah, kesalahan yang tidak mempengaruhi neraca saldo. Kesalahan pencatatan bisa saja terjadi tanpa membuat neraca saldo menjadi tidak seimbang. Namun, kesalahan seperti ini biasanya terlihat dari saldo akun yang tidak wajar.
Misalnya, pada tanggal 5 Mei, pembelian peralatan kantor sebesar $12.500 secara kredit dicatat salah. Transaksi tersebut seharusnya dicatat sebagai debit pada akun office equipment dan kredit pada akun payable. Tetapi justru dicatat pada akun supplies. Kesalahan ini tidak membuat jumlah debit dan kreditnya berbeda, sehingga neraca saldo tetap seimbang. Namun isinya salah dan harus diperbaiki dengan jurnal koreksi. Nah, perbandingan dua set akun T menunjukkan bahwa terjadi kesalahan pencatatan pada tanggal 5 Mei. Debit yang seharusnya masuk ke akun office equipment justru dibuatlah entry koreksi dengan mendebit office equipment sebesar $12.500 dan mengkredit supply sebesar $12.500. Entry koreksi ini kemudian dijurnal dan diposting agar saldo akun kembali benar. Baik, kembali lagi dengan saya Fatma Kusuma Dewi dengan NPM 25013010177. Dan di sini saya akan membahas atau mempresentasikan subbab terakhir yaitu Financial Analysis and Interpretation Horizontal Analysis, atau bisa kita artikan sebagai analisis dan interpretasi keuangan analisis horizontal. Nah, apa sih analisis horizontal itu? Analisis horizontal adalah analisis laporan keuangan dengan cara membandingkan data keuangan dari satu periode ke periode lain. Seperti contoh dari data laporan keuangan dari tahun pertama dan tahun kedua dengan atau baik dalam bentuk jumlah rupiah maupun persentase. Lalu tujuannya yaitu untuk melihat tren perubahan naik atau turun dari waktu ke waktu sehingga manajemen, investor maupun pihak lain bisa menilai perkembangan kinerja suatu perusahaan itu sendiri. Lalu berikutnya saya melampirkan contoh daripada analisis horizontal J. Holmes. Nah, analisis horizontal yang sudah saya lampirkan ini menunjukkan bahwa pendapatan naik 25% dari tahun pertama dengan tahun kedua. Lalu biaya operasionalnya sendiri pun juga nggak kalah meningkatnya ya. Kita lihat dari ini beban gaji meningkat sekitar 33,%. Lalu beban lain-lain juga melebihi pendapatan yaitu 27,8%. Nah, meskipun demikian, laba bersih tetap naik sih, hampir 20% kan teman-teman. Artinya kinerja perusahaan masih positif. Namun perusahaan perlu mengendalikan biaya, seperti contohnya biaya upah tadi, agar kemudian untuk kenaikan pendapatan tidak habis terserap oleh biaya itu sendiri. Nah, maka dari itu, setelah kita analisis bersama dari J. Holmes ini, saya mengambil kesimpulan bahwa analisis horizontal ini sangatlah penting karena ia tidak hanya menunjukkan angka, tapi ia juga menunjukkan tren perkembangan perusahaan. Dan di sini bisa kita simpulkan, kita juga akan tahu nih bagaimana kinerja suatu perusahaan atau perkembangan suatu perusahaan dari tahun ke tahun, apakah ia semakin membaik, memburuk atau stabil, seperti itu. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 8 izin mengakhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.